Nah, saudara-saudari ya, kita tetap mau ibadah, anak jalanan, ya sekalipun Pak Ludi Sidak ada, kita Redisi Ludi Sidak ada, tapi tetap semangat kita untuk ibadah anak jalanan. Karena ada banyak mereka juga membutuhkan, ya kita ada di tempat itu. Halo Bu. Lihat jalan, lihat jalan. Jatuh. Haleluya. Tetap semangat. Tetap semangat. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Halo Bu. Halo. Halo Bu. Halo. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu lagi pujian kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semua tahu kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Haleluya. Meskipun badai silih
pakailah sesuai dengan rencana sesuai, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Luar biasa seluruh hidupku, ya Tuhan Yesus, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan Yesus, kami membawa hidup kami kepada Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami mempersembahkan seluruh tubuh jiwa raga kepada Engkau Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah memelihara kami. Tuhan telah menjagai kami. Kami dapat terhindar dari segala berbahaya. Hingga hari ini kami berkumpul menghampiri hadirat Tuhan. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau telah dengan keluarga dalam layak bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus hadir di dalam kami. Amin. Tuhan Tuhan berikan kami kekuatan baru. Tidak kami tetap taat dan setia untuk berdiri Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan berdoa. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu kesendirian. Dia selalu menemani diriku.
rompi dan siu. Semua tahu kan? Tahu. Yang hidup penuhiku dengan air dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku dengan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Ketika kami berserah kepada Engkau Yesus, Kau mengambil air dari kehidupan kami Tuhan. Ketika kami Tuhan Yesus tunduk kepada setiap perkataan Tuhan, Engkau pasti Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan keputusan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Bapak ada tiba-tiba pelayanan para perwira yang sudah tamat, ya kan? Jadi pelayanan ada 300 orang katanya ya. Jadi ada di sana mengadakan ibadah. Jadi Pak Pendeta Lubis lah saya bilang yang pembicaranya di sana. Puji Tuhan ya, Bapak dipercayakan di sana, men. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang mereka dapatkan dari Pak Lubis ya, sehingga mereka mau ya mengundang Bapak di sana. Jadi jam 7 malam dan besok jam 4 sore ya. Jadi puji Tuhan, berarti banyak orang-orang yang suka buat apa? Nasihat-nasihat Pak Lubis, nasihat Pak Bapak ya kepada orang-orang, bahkan ke tingkat polisi-polisi ya kan, bahkan ke jenderal juga ya juga gitu. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi sekalipun kita seperti ini ya, kita dipakai Tuhan, amin. Seperti Bapak, di situ dia dipakai, di sini pun dipakai, di mana-mana dia dipakai Tuhan, amin. Karena itu semua karena Tuhan, amin. Nah ketika kita mengandalkan Tuhan, lebih lagi Tuhan pasti pakai kita dengan luar biasa, amin. Nah
Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak banyak baca firman ya, tapi saya hanya menyaksikan ya kehidupan kami bersama dengan Bapak dan anak-anak saya. Nah, suatu ketika ya, kalau kita memang hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita harus mengandalkan Yesus sungguh-sungguh, amin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pasti Tuhan pun tidak sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik buat kita, amin. Karena kalau kita tidak mengandalkan Dia dengan segenap hati kita, pasti jalan kita pun tidak ada yang benar, amin. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi saya harus menceritakan ya pengalaman kami dengan Pak Lubis. Anak saya, anak pertama, saudara. Jadi saya ada gereja sekalian rumah ya. Pada saat itu kontrakannya udah mau habis. Nah, terus uang pun tidak ada di bank. Nah, kebetulan saya mengandung anakku yang pertama, yang gendut, yang gede banget itu, mengandung dia, ya kan, mau melahirkan. Nah, ke rumah sakit gitu. Ketika saya mau melahirkan, Bapak bilang dia nggak punya duit. Dia pikir hanya di bidan saja, hanya 250.000 cukup. Nah, pada zaman tahun 2001, nah, cukup 250.000 gitu. Nah, akhirnya ternyata di kandungan saya itu anaknya nyungsang. Mau nggak mau memang harus dioperasi. Nah, zaman itu kan dioperasi itu belum banyak, masih jarang lah gitu, masih takut gitu ya dioperasi. Nah, ketika dioperasi, tapi kita harus membutuhkan biaya yang banyak, ya kan? Tidak sesuai dengan kebidan kan 250.000. Sedangkan dioperasi harus kena 3,5 juta. Nah, jadi saya akan melalui bidan nih, melalui bidan oper ke rumah sakit tentara, mau dioperasi gitu. Nah, waktu itu bidan dulu yang menangani uangnya dulu, menanggulanginya, ya kan? Karena kami tidak punya uang. Itulah, nggak punya uang. Nah, kebetulan memang mertua saya masih belum percaya Yesus. Ya, mamanya Bapak belum percaya Yesus. Tuh. Dia datang dari kampung untuk menyaksikan saya melahirkan. Nah, di waktu itu saya setelah dioperasi kembalilah ke bidan itu. Ya kan? Nah, tetangga saya datang melihat seorang anak bayi juga, ketepatan dekat saya. Nah, tetangga saya bilang, "Loh, dari manalah uang si Lubis untuk menebus anak ini?" Nah, seperti itulah tetangga saya. Padahal tetangga saya itu semuanya orang Kristen. Yang ngomongin orang Kristen, gitu loh. Nah, dia ngomong, "Dari manalah uangnya?" Sementara jemaatnya seperti itu. Nah, pada saat itu jemaat kita tidak seberapa, sedikit waktu itu ya. Nah, akhirnya itu yang mendengarkan itu mamanya ibunya Bapak mendengarkan yang belum percaya kepada Yesus gitu. Akhirnya dia bilang sama Bapak bahwa tadi ada ngomong seperti itu. Akhirnya Bapak pulanglah dia ke rumah. Dia nangis terus. Ini mertua saya yang cerita sama saya. Dia belum percaya Yesus. Dia nangis terus. Dia katakan, "Tuhan, saya tidak punya uang, Tuhan. Saya hanya mengandalkan Kau Yesus. Aku tahu ketika aku mengandalkan Kau Yesus, pasti Engkau memberkati saya, Yesus." Tapi itu tuh Pak Lubis itu terus nangis, terus mengereang-reang nangis. Coba 3,5 juta pada saat itu dari mana uang, ya kan? Nah, akhirnya Pak Lubis seperti itu, dia nangis dan mamanya juga ikut nangis juga mendengarkan anaknya. Kok seperti itu Kak iman dia, gitu loh. Seperti itu Kak iman dia. Sebenarnya kan berbeda imannya kan. Seperti itulah Kak iman dia kepada Yesus, gitu loh kan. Akhirnya mamanya terharu. Tuh mertua saya terharu ya. Dia nangis. Akhirnya pada saat dia nangis itu Pak Lubis, dia kembalilah ke bidan itu. Bidan bilang mau nagih uang gitu ya. Akhirnya Pak Lubis punya pelayanan di pas waktu itu ada Kapolsek Tanjung Duren. Dia pernah layani. Pas dia telepon bahwa saya melahirkan, dia bilang saya akan memberkati dan saya akan menebus ibu itu, katanya. Amin. Sorak-sorai dong sama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu
Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya. Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan Yesus ada. Amin. Di situ, saudara. Akhirnya itu tebus bisa semua. Nah, kalian kan sudah tahu latar belakang Pak Lubis siapa, ya kan? Dulunya kan latar belakang kan preman juga, ya kan? Nah, pulang saya ke rumah saya, semua sudah beres. Tahu nggak saudara-saudari? Teman-teman dia preman-preman dulu berdatangan ke rumah saya. Tuh, preman-preman dulu berdatang ke rumah saya membawa berkat yang nggak disangka-sangka, saudara. Ya, luar biasa loh, aku merinding loh. Membawa berkat yang nggak disangka-sangka preman-preman dulu yang sudah ada berapa tahun yang tidak pernah lagi bergaul dengan dia, sampai dia sekolah Alkitab, sampai dia tamat ini, sampai dia udah hamba Tuhan, sampai dia udah mengembalakan. Tiba-tiba datang serombongan waktu mereka dulu preman-preman dulu, tapi sudah bertobatlah pada saat itu. Pada saat itu bertobat. Nah, luar biasa saudara, mereka bawa itu berkat. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Saya tidak tahu-tahu saudara, berdatangan orang saya nggak kenal-kenal juga menyalami saya. Ya, uang yang tidak ada, ya, saya dapat berkat 15 juta. Luar biasa nggak? 15 juta ketika anak saya itu lahir. Saya nggak punya uang saudara. Tapi karena reangan Bapak Gembala ya Pak Lubis itu nangis-nangis terus, Tuhan jangan permalukan saya. Apalagi ibu saya belum percaya Yesus. Jangan permalukan saya Tuhan. Nangis-nangis. Tetangga saya bilang begini, mampukah dia itu membayarnya? Gitu ya kan. Nah, tetangga itu pun heran lihat kami. Bisa pulang, bisa semua tebus ya kan. Bahkan motor Pak Lubis itu pada saat itu rusak ya, sudah jelek banget. Dengan uang itu bisa dia beli motor cash. Itu dulu namanya Legenda, motor Legenda dulu. Nah akhirnya tetangga yang bilang itu, bisakah itu ditebus si Lubis itu gitu kan, anaknya itu lahir dioperasi kan gitu kan. Dia nanya, datang ke rumah, ini motor kredit nggak ini Lubis gitu kan. Oh enggak Pak, itu kontan. Sampai dia terheran-heran. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mempermalukan setiap anak-anaknya yang terus bergantungan kepada Dia. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tidak memandang bulu. Mau kalian seperti apapun tidak memandang bulu, tetapi kau harus punya tindakan kepada Yesus Kristus. Amin. Proses itu memang luar biasa, sakit sekali. Tetapi lewat proses itu, iman kita semakin bertumbuh. Amin. Semakin kita mengandalkan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita baca dulu Yeremia. Yeremia 17. Ayo. Yeremia 17 ayat 5. Ada yang ini? Yang sudah dapat? Yeremia 17 ayat 5. Coba satu orang yang baca, coba Ibu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak di antara kita yang seringkali ke gereja, yang seringkali ikut persekutuan, tapi dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Amin. Jangankan mereka, kita pun pernah seperti itu. Amin. Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya pikir saya kuat, saya pikir saya bisa mampu. Ternyata tidak saudara. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Terus berjuang untuk Yesus Kristus, untuk kita bisa terus di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan kalian pikir banyak orang di gereja itu hatinya melekat kepada Tuhan. Tidak saudara. Banyak seperti itu. Tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Terus berseru kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Haleluya. Haleluya. Kita menjaga keamanan aja karena kuda ada mata-mata apa bagaimana di mana semuanya. Haleluya.
Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengandalkan Tuhan. Sekalipun firman itu hanya Yeremia 17 ayat 5 yang saya katakan ini, tapi dalam saudara, amin. Hari-hari ini sudah tanda-tanda Tuhan sudah semakin mendekat. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Panggil Yesus kalau kau tidak punya solusi. Hanya ada satu di dalam kita. Hanya Yesus yang memberikan solusi dalam kehidupan kita. Amin. Kami tidak pernah kelaparan. Kami tidak pernah meminta-minta. Karena kami tahu siapa yang kami andalkan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak punya usaha dan kami tidak bekerja. Tapi kami tahu Yesus yang kami andalkan. Sehingga dia memberkati kami. Kami diberkati, kalian juga diberkati. Jadi apapun yang kami bawa ini, semuanya itu kami mengandalkan Tuhan Yesus. Kami harus puasa dulu. Kami tidak punya dana seperti orang-orang memberkati kalian itu seperti itu. Kami tidak punya. Tapi kami menangis di hadapan Tuhan. Kami nangis. Kami ini tim ini nangis. Kami doa puasa supaya ada yang memberkati kami dan kami memberkati kalian. Ya inilah. Ya, jadi kami tidak main-main dalam Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kami memberkati kalian. Ya, jadi luar biasa saudara. Semua yang kami minta sama Tuhan supaya ada yang kami berkati mereka lewat makanan ini, Tuhan memberikan berkat itu terhadap kami dan kami juga salurkan kepada kalian. Tuhan itu luar biasa, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat Tuhan hari ini. Rohmu bekerja atas mereka. Angkat tangan kalian, angkat tangan kalian, dua-duanya berserah penuh kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami hanya menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab ketika Engkau menggenggam kami, Engkau sanggup melakukan segala jadi buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, penyertaan-Mu. Bahkan kami mau mengandalkan Engkau sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita doakan makanan ini ya. Duduk kembali, duduk. Ayo duduk kembali. Kita doakan Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini Tuhan menjadi sehat buat mereka Tuhan. Apa yang sudah saya masak Tuhan supaya mereka menikmati Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka kenikmatan yang luar biasa Tuhan. Lewat apa yang saya masak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo. Habis dibagi langsung pulang ya. Supaya tidak ada ini.
gantengan aku toh. Kemarin Pak Ludi sibuk-sibuk datang kan karena Enak dong dikunjungi. enak dong, aku bangun tidur. Orang mau dikunjungi pendeta nggak ada mau pendetanya. Aku lari-lari. Kayaknya udah lama nih nggak datang nih Maaf Bu, saya sakit-sakitan Bu. si Eda ini. Kepala saya sakit Bu. Gitu. Tahun hari ini. Sakit apa? Penyempitan kata dokter. Oh gitu. Jadi aku kadang pelayanan, kadang kagak juga. Kan pelayanan juga saya Bu. Di Bapak Pendeta Gera Sarati. Puji Tuhan. Ditunjuk sama Tuhan. Saya Tidak. copot. Iya tadi habis pelayanan Bu. Oh tadi. Di Bogor. Bogor jauh ya? Iya. Jadi saya bukannya saya sombong apa gimana enggak Bu. Nggak pernah kuliah lagi gitu. Iya, mohon maaf ya Bu. Iya. Gembala Komsel, puji Tuhan. Ikut jejak Ibu, berkat doa Ibu juga kan. Iya. Kurang begini. Salam Bu, berkati Ibu. Oh Ibu, Yesus berkati Bu. Terima kasih ya. Ya, di foto dulu. Foto dulu. 1, 2, Inang udah, nengok sini 1, 2. Oke. Kemarin dia yang bilang anaknya yang